Perkenalkan, saya Aziza Nuramani Rahandi dengan NIM 220 1421075 dari kelas PIB 207. Di sini saya ingin membahas mengenai konsep budaya yang menarik dan pengaruhnya yang mendalam terhadap kehidupan manusia. Pengertian kebudayaan sendiri secara umum menunjukkan karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang meliputi bahasa, agama, kebiasaan, sosial, musik, ataupun seni. Budaya juga mencakup nilai, norma, tradisi, dan praktik yang dimiliki oleh sekelompok individu tertentu dalam masyarakat atau komunitas. Ini adalah hal yang rumit yang membentuk jalinan keberadaan kita dari cara kita berpikir dan berperilaku hingga cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Budaya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam hidup kita. Sedangkan menurut para ahli, seperti Kuncoro Ningrat, seorang antropolog Indonesia, menyebutkan bahwa kebudayaan adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang di dalam kehidupannya yang bermasyarakat. Selain itu, Kuncoro Ningrat juga mendefinisikan budaya lewat asal kata budaya dalam bahasa Inggris, yaitu koler, yang kemudian menjadi culture dan didefinisikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Sedangkan menurut Roger, makna kebudayaan melalui dua pendekatan, yaitu adaptif dan ideational. Kebudayaan menurut pendekatan adaptif merupakan konteks pikiran dan perilaku, sedangkan menurut pendekatan ideational, kebudayaan adalah semata-mata sebagai konteks pikiran. Budaya memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan manusia, pada umumnya, serta pada individu khususnya. Pada tingkat yang lebih luas, budaya memberikan rasa identitas dan rasa memiliki. Ini membantu menentukan siapa kita dan dari mana kita berasal. Itu membentuk pandangan dunia kita, mempengaruhi cara kita memandang dan memahami dunia di sekitar kita. Selain itu, budaya membentuk interaksi dan hubungan sosial kita untuk menetapkan norma dan aturan yang mengatur komunikasi, etika, dan ekspektasi sosial kita. Namun, meski budaya adalah kekuatan yang kuat untuk persatuan dan koneksi, budaya juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Kesalahpahaman budaya terjadi ketika individu salah menafsirkan atau gagal memahami nilai, norma, atau praktik budaya lain. Kesalahpahaman ini dapat terjadi karena perbedaan mungkin bahasa atau gaya komunikasi atau kebiasaan atau mungkin juga kepercayaan. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh ilustrasi mengenai permasalahan kebudayaan di Indonesia. Bahasa. Pertama adalah bahasa. Bahasa adalah aspek mendasar dari budaya dan nuansanya dapat menyebabkan salah tafsir. Misalnya, frasa atau ungkapan sederhana dalam satu bahasa dapat memiliki arti atau konotasi yang sama sekali berbeda dalam bahasa lain. Ini dapat menyebabkan kebingungan atau pelanggaran yang tidak disengaja. Selanjutnya, gaya komunikasi yang bervariasi antar budaya, seperti variasi dalam penggunaan isyarat nonverbal, ruang pribadi, atau keterusterangan. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat komunikasi yang efektif. Kesalahpahaman budaya juga dapat timbul dari perbedaan adat dan etika. Apa yang dianggap sopan dan hormat dalam satu budaya mungkin dianggap tidak sopan atau tidak pantas di budaya lain. Misalnya dalam beberapa budaya yang merupakan kebiasaan untuk melepas sepatu sebelum memasuki rumah. Sementara di budaya lain sangat diperbolehkan untuk tetap memakainya meskipun di dalam rumah. Kegagalan untuk mematuhi norma-norma budaya ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan. Untuk mengatasi kesalahpahaman budaya, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman budaya. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempromosikan pengetahuan lintas budaya dengan belajar tentang budaya yang berbeda, nilai, tradisi, dan praktiknya.
kita dapat mengembangkan empati dan penghargaan terhadap keberagaman, terlibat dalam interaksi yang bermakna dengan individu dari budaya lain, baik melalui perjalanan, dialog, atau berbagi pengalaman. Juga dapat membantu menjembatani kesenjangan dan mendorong kita untuk saling pengertian antar sesama budaya. Selain itu, mendengarkan secara aktif dan berpikiran terbuka adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman budaya. Meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami perspektif seseorang tanpa membuat asumsi atau penilaian berdasarkan lensa budaya kita sendiri dapat mendorong komunikasi yang efektif dan mengurangi kesalahpahaman. Merangkul perbedaan budaya dan merayakan keragaman dapat mengarah pada masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Kesimpulannya, budaya adalah sesuatu yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, yang membentuk identitas, persepsi, dan interaksi sosial kita. Namun, kesalahpahaman budaya dapat terjadi ketika kita gagal memahami atau menghargai nilai, norma, dan praktik budaya lain. Dengan memupuk kesadaran budaya, terlibat dalam interaksi yang bermakna, dan mempraktikkan keterbukaan pikiran, kita dapat mengatasi kesalahpahaman ini dan menciptakan dunia yang merangkul keindahan, keanekaragaman budaya. Sekian dari saya, terima kasih.